Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran nggak ya? Umi, apa kabar Umi? Masih di mute ya Umi ya? Belum kedengaran? Iya. Udah. Nah. Udah. Ya. Mbak Rani, udah siap kah? Tuh. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh nangis. Halo, De Umar. Halo, De Umar. Kenapa? Iya, ini lagi ngambek, nangis baru bangun tidur. Oh, iya. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya Bunda-Bunda. Pokoknya yang udah sering ketemu saya jangan bosan ya. Perkenalkan nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, sharing kita kali ini membahas mengenai bakso ya. Di sini saya ditemani oleh Umi Karin sebagai mentor kelas, Umi Karin dan juga Bunda Rani sebagai founder Dapur Pintar. Terima kasih juga bunda-bunda yang sudah hadir di sharing kita kali ini ya. Karena waktu sudah jam segini, kita mulai ya. Silakan Umi dan Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kenal semua. Kabar Umi Karin? Alhamdulillah sehat, semangat terus ya. Salam kenal semuanya. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum juga ya. Salam kenal, nama saya Rani, saya founder Dapur Pintar. Nah, sekarang saya bersama kakak kelas saya, tercinta dan terinspirasi, yang paling menginspirasi. Karin, Umi Karin. Kalau saya manggilnya Mbak Karin, soalnya kan kakak kelas. Tapi kan udah jadi Umi-Umi, jadi manggilnya Umi Karin, gitu. Nah, kita mau ngebahas tentang bakso nih. Kenapa sih bakso? Jadi awalnya gini loh, Umi. Kan kita kan mau Idul Adha ya, betul nggak? Benar. Biasanya Idul Adha itu, apalagi kalau misalnya kita kurban ya, kita kan juga suka dapat daging sapi ya, biasanya ya. Dapat bagian ya. Iya, kebagian. Nah, itu tuh kadang-kadang sampai freezernya tuh kan penuh, ya kan? Nah, kan kita, kalau kita misalkan mau disimpan mentah-mentah tuh nanti masaknya itu lagi kan bosan. Nah, terus jadi kali kalau kita bikin bakso, kan misalkan kita lagi bosan bakso, di frozen tuh kan bisa awet ya Umi ya? Bisa berbulan-bulan. Bulan-bulan gitu loh. Kan kita kan juga mentang-mentang ada bakso kan gak yang bakso terus ya makannya, pasti kan bosan juga. Nah nanti ketika lagi mungkin minggu ini oke lah bakso terus, tapi kan pasti sampai 2 minggu 3 minggu kan mungkin kita nggak makan dulu gitu loh. Nah biar biar awet itu perlu nggak sih kita tuh kalau kita bikin bakso tuh kita pilih dari bahan baku yang emang bener-bener kita pilih banget gitu tuh sepenting itu nggak sih gitu loh, atau asal daging aja yang penting ntar kan juga tuh dimasak lagi, atau kita emang perlu selektif juga nih masalah dagingnya. Kita mau ngomong hari ini. Jadi kalau misalnya masalah daging itu penting, soalnya kalau mau buat bakso yang mulus, terus yang kenyal, itu harusnya baksonya yang minim sama lemak. Kan biasanya banyak daging yang berlemak gitu ya. Nah nanti itu jadi di baksonya itu nggak begitu bagus, jadi berserat malah banyak lemak gitu. Jadi tuh pilih daging yang kandungan lemaknya itu sedikit. Terus kalau misalnya kita milih daging itu nanti bisa dipisahkan, misalnya kan nanti dapat banyak tuh ya daging ya, nanti misalnya ada yang buat di sate, terus ada yang buat di kayak di semur, di rendang. Nah bagus juga kalau buat daging rendang itu, kayak sejenis daging rendang itu buat di bakso juga bagus, karena dia kan minim lemak kan kalau daging rendang. Jadi kalau misalnya kayak semur gitu malah emang enak yang berlemak, sama buat kayak sambal krecek gitu kan enak yang berlemak kan. Makon gitu-gitu ya, sop-sop gitu. Jadi emang penting. Jadi kalau misalnya mau bikin baksonya yang berkualitas, apalagi Bunda biasanya kan kalau kita dapat daging banyak, terus kalau misalnya mau di stok jadi bakso kan sewaktu-waktu kita nggak usah perlu beli bakso lagi. Bisa buat bakso, bisa buat cah, bisa buat sop, macam-macam kan olahan bakso. Terus cemilan anak juga kan bisa bikin bakso bakar kan, cuman tinggal diolesin kecap, terus saus tomat gitu kan sehat juga karena kita sendiri yang bikin kan. Terus, nah makanya pikirannya gitu, oh mending bikin bakso aja ya, kan lebih
menghemat juga daripada kita bolak-balik beli bakso kan buat bikin lauk gitu. Oh ya. Nah, terus berarti gimana tuh daging yang Yang lemaknya kayak sedikit. seger atau enggaknya? Seger atau enggaknya daging ya. Kalau seger atau enggaknya daging itu bisa dites kayak dites sentuh gitu. Kalau misalnya dagingnya itu masih bagus tuh berwarna merah, terus mengkilap juga, jangan yang berwarna agak kebiru-biruan. Kalau kebiru-biruan itu biasanya udah lama, atau daging yang masuk ke es gitu ya, masuk ke freezer gitu. Sebenarnya kalau pakai daging dari freezer juga bisa, bikin bakso tuh bisa, asalkan itu kualitas dagingnya memang yang bagus. Jadi nanti Bunda bisa misahin ya, misahin dagingnya. Terus kalau misalnya dagingnya itu kalau disentuh itu cepet balik lagi gitu loh, nggak terus meninggalkan jejak ya, meninggalkan bekas gitu. Nah itu berarti dagingnya masih bagus. Paling gitu-gitu aja sih ya. Yang udah kebanyakan ibu-ibu juga tahu ya. Meninggalkan jejak. Terus sama ini, kan katanya kan Gimana? kenapa Mbak? Mie dulu. Jadi kan kalau misalnya dipegang gitu kan meninggalkan jejak berarti dia udah lama kan, nggak seger lagi gitu, nggak terus balik dengan cepat gitu. Itu tuh harus pakai es batu. Itu tuh, Terus gimana tadi mau nanya apa, Ran? iya, kalau misalkan kita mau ngeblender daging ya, itu tuh fungsinya buat apa? Sepenting apa? Jadi kita itu Kenapa tuh? perlu Pakai es banget batu. pakai es batu. Jadi mau olahan apapun tentang daging, mau bikin kayak apa ya nugget gitu. Cuman kan kalau nugget kan proses menggiling kayak ayam gitu kan cepet ya karena lebih empuk dibandingkan dengan daging sapi. Nah, kalau daging sapi itu kan seratnya juga lebih keras, lebih besar. Jadi kan otomatis buat ngegilingnya kan lebih lama. Nah, kalau misalnya giling lama, otomatis kan mesinnya panas tuh. Jadi, kalau misalnya sampai mesin panas, terus ke adonan, kayak konduksi gitu ya, terus jadi adonan juga ikutan panas, itu ngerusak protein malahan. Jadi, ngerusak protein di daging, dan teksturnya olahan daging tuh jadi nggak bagus, nggak liat gitu loh, nggak kenyal. Jadi, salah satu kenapa Umi itu nggak pakai pengenyal, terus kayak apa sih, yang di luaran, terus apalagi dulu marak banget ya bakso borak gitu-gitu kan. Nah, kita cukup yang alami aja dengan menjaga rantai dinginnya. Jadi kita menjaga rantai dinginnya itu pakai es batu itu gitu. Gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau kayak pengenyal gitu, kalau kayak pakai agar-agar gitu pakai nggak Umi? Agar-agar. Kalau agar-agar ada sih, ada yang pakai, bisa pakai agar-agar. Cuman kalau Umi asal kita pakai es itu aja ngejaga adonan dingin itu nggak perlu agar-agar. Ada juga yang pakai kayak baking powder itu juga boleh. Cuman kan penggunaannya harus dibatasin ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyaknya tuh karena kaitannya sama kesehatan atau kerasa Umi? Sebenarnya sama kesehatan juga kan itu kan istilahnya bahan kimia ya, bahan dari kimia yang buatan manusia kan, nggak terus yang alami gitu. Kalau misalnya sekali 2 kali mah nggak apa-apa ya. Cuman kalau terus-terusan gitu loh, kalau kita bisa bikin bakso sendiri di rumah kan lebih sehat. Apalagi yang makan anak-anak kecil kayak gini kan, anak-anak kecil kayak gini senangnya makan bakso. Terusan bertahun-tahun kan berarti itu otomatis. Iya, betul. Terus tadi kita mau ngebahas apa tuh yang di ininya apa namanya yang di Instagramnya. Jadi kalau Umi banyak juga kan yang pada ya? nanyain soalnya kapan dong kelas ini ya, kelas frozennya gitu kan. Nah, jadi Umi bertahap gitu. Jadi yang misalnya ikut kelas Umi terus pasti ada selingan frozen foodnya kayak kemarin ada dimsum kan. Terus ada donat frozen. Betul. Terus ini nanti ada bakso. Nah, jadi ikutin terus nanti pasti ada. Ini salah satunya bakso kan bisa di frozen. Nanti ada caranya kita ngepack
ngepek bakso buat di frozen. Yang mau jualan boleh, nanti kan kita sama-sama belajar kan, bisa buat Mhm. menghasilkan juga di rumah. Nah ini besok kan kalau Umi kan bikinnya itu kan bakso daging ya, sapi kan. Mm-mm, Nah mm-mm. kalau mau ganti ayam gitu boleh nggak Umi? Misalkan Boleh, gitu. boleh banget, Ya. bisa. Bisa kan nggak mesti daging sapi ya, nanti ada bakso ayam, terus Bunda mau ganti bakso ikan juga Ya, bisa. oh bisa ya. Hmm. Soalnya enak tuh kan kalau kayak aku kan sukanya tuh kan bikin mix bakso ya ditumis gitu ya. Itu karena aku campur bakso sapi aku campur ikan gitu. Mm-mm. Cuman kan aku kan masih beli gitu loh. Mm. Beli belum bikin sendiri. Nah, kan kalau bikin sendiri kan lebih jelas ya proteinnya kan. Kan Mm-mm. nggak buatan gitu loh. Gitu. Biasanya kalau beli, apalagi misalnya ada yang curah di pasaran itu kan nggak mesti daging sapi murni kan, pasti Iya, dicampur. Sekarang iya, harga daging betul. aja kalau misalnya kita mikir kan, harga daging Iya, aja udah berapa kan? Harga daging udah berapa? Terus kok bisa dapat banyak kayak gitu? Dagingnya daging apa kan kita bisa mikir kan? Kasihan iya. anak-anak juga sih. Benar-benar. Lagi pula kan kita juga masuk kita kan dalam tubuh kita kan kita ini ya butuh asupan protein itu kan harus dijaga banget ya Umi ya. Kaitannya kan sama ya selain juga kulit juga, terus juga ya, kekuatan tubuh ya. Dan katanya itu orang Indonesia itu salah satu negara yang mayoritasnya tuh kurang proteinnya, bener nggak? Asupan protein hariannya tuh kurang gitu loh. Oh. Kadang tuh mungkin ya memang selain karena mahal ya protein gitu. Kan kita kalau mikir kesehatan gitu ya, emang sih mahal, tapi kan gimana ya, ini kan sesuatu yang tubuh tuh harus penuhi ya dalam sehari, ya kan? Iya, heeh. Kan ibaratnya gini, kita main ke mall aja bisa, masa sih kita mau memenuhi asupan nggak bisa? Buat anak-anak, buat masa Oh, depan mereka kan. Istilahnya kan itu juga investasi kan. Coba kalau misalnya Bunda terus anaknya sakit atau kita yang sakit, naudzubillah ya, maksudnya kan iya, juga betul. pengeluarannya banyak, nginep berapa hari di rumah sakit aja udah habis berjuta-juta kan. Belum lagi kalau misalkan gitu ya, dengan kita bisa memenuhi protein untuk anak, sehingga anak-anak jadi tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, Nah, fisiknya benar. kuat, konsentrasi juga kan gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, apa namanya, mungkin kalau kalau kita mungkin bicaranya mungkin kalau orang yang, apa namanya, yang kekurangan banget sih memang memang mau gimana lagi gitu ya. Cuman kalau misalkan Iya. yang masih sempat pasang WiFi di rumah, Masih bisa masih main bisa jalan-jalan ke mall. Betul, jalan gitu kan, ya mendingan duitnya dialihin untuk penuhi dulu protein anak ya Ya, sehari-hari gitu loh. Betul, jadi kebutuhan kan kita pokok dulu. kebutuhan pokok dulu gitu lah. Nah, cuman kan kita kan kadang-kadang ngerasanya tuh udah ngasih bakso loh buat anak. Nah, padahal sebenarnya bakso kalau kita kalau apa yang anak-anak makan ke tubuh kita bawa ke lab itu proteinnya tuh mungkin berapa sih enggak ya Umi ya. Soalnya, ini juga kalau di pasaran itu kandungan daging sama tepungnya itu kan lebih banyak tepungnya. Jadi kayak bakso tepung gitu loh kan. Ya kan Gitu. karbohidrat lagi, gemuk lagi akhirnya jadi obes Jadi gitu. makanya gitu. Besok Soalnya jadi kita kan sama-sama belajar. kayak gini ya, kayak orang dewasa kan kebutuhan proteinnya kan sekitar 1 sampai 1,5 kali berat badan ya. Jadi kayak iya kan, gitu loh. Jadi kan sebenarnya jadi makanya kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya setiap kali kita makan itu harus ada proteinnya, betul nggak? Dari Iya. sarapan, Heeh. Ya nasi goreng seenggaknya gitu kalau paling murah lah ya, paling murah telur lah. Masa siapa sih yang nggak bisa beli telur kan? iya, minimal telur gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang gitu kita ngerasanya udah makan bakso, padahal tuh baksonya bakso tepung, ya kan Umi ya? Nah, Kan nah itu sayang-sayang lagi, ya. balik lagi. Sama aja karbo lagi, bukannya Hmm, protein lagi. iya kan. Apalagi Walaupun kita nggak tahu kan kandungan obat-obatannya itu loh, ada pengawetnya, ada eh, pengenyalnya, itu kan kita nggak tahu. aku sering sounding kan ke ibu-ibu dapur pintar tuh gitu. Jadi di story maupun di postingan, di reels gitu. Jadi kita masak tuh sebenarnya bukan semata-mata karena demi hemat, ya nggak Umi? Ya kan? Iya, heeh. Tapi karena kita tuh Bukan karena kita hemat bukan aja. cuma mata Mm-mm. gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mau masak sendiri, ini kalau kita mau
jujur ya gitu ya. Maksudnya bukan jujur sih, maksudnya realistis lah kadang-kadang gitu. Cuman balik lagi kalau kita masak sendiri, bikin sendiri, itu tuh kita tahu gitu loh. Oh, proteinnya segini kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu tuh aku terus sadar ketika aku diet ya, download itu gitu kan. Nah, terus dimasukin bakso gitu. Nah, aku mikir, masukin hari ini aku makan bakso, cuman baksonya bukan, aku nggak bikin sendiri. Jadi aku nggak tahu gitu loh protein itu. Bakso Gitu loh. tepung, nah makanya itu. Iya. Jadi penting banget bakso tepung, betul. Soalnya Ya, juga, iya sih emang. Kalau mau nanya dong soalnya nih, juga kalau gimana? bakso kan udah, gimana? Kalau bakso itu kan udah kayak makanan apa ya? Makanan yang wajib ya, kayaknya sekarang tuh udah familiar banget, mau tua, muda, anak-anak juga kan suka banget sama bakso kan. Jadinya ya Ya, semua. diusahain bikin sendiri lah dari rumah. Terus mau nanya dong, untuk bikin bakso ini kira-kira apa aja sih dibutuhin? Kan mungkin banyak yang pengen tahu nih. Apa aja yang Kalau misalnya Bunda semua pengen tahu dari awal pembuatan sendiri itu ya paling blender ya. Kalau yang nggak punya food processor kan blender. Terus bumbu, terus daging, sama tepungnya tuh bisa tepung kanji, tepung sagu atau tepung tapioka itu bisa. Jadi itu sebenarnya semua yang ada di rumah, nggak perlu yang kayak kalau baking kan harus nyiapin beli dulu di toko bahan kue gitu-gitu kan. Iya. Kalau misalnya ini tuh misalnya nggak mau daging sapi, bisa aja daging ayam gitu. Oh iya betul. Nah ini nih dari Mbak Dewi, kelas bakso Umi paling ditunggu karena suami saya pecinta bakso, selama ini kalau buat sendiri nggak pernah jadi pasrah sama tukang giling aja. Nggak pernah jadinya karena apa? Nah mungkin kita bisa dibahas di sini ya kan. Iya, banyak kendala dari bunda-bunda di rumah, jadi kasih ini aja biar bisa biar bisa kita bahas bareng di sini. Ya, kira-kira apa nih, Mbak Dewi? Kira-kira apa nih yang udah pernah bikin bakso terus benyek? Benyek, benyek. Benyek itu ada beberapa faktor. Biasanya kalau benyek itu kebanyakan air, kebanyakan cairan itu kan, kebanyakan kayak es batu atau kebanyakan putih telur. Terus juga tekstur dagingnya itu biasanya pecah antara bagian yang dingin, kayak kita nggak ngejaga rantai dingin itu kan, jadi nggak ngiket gitu loh, satu sama antara protein sama tepungnya tuh nggak ngiket, jadinya dia jatuhnya benyek, bukannya kenyal. Ya, terus? Udah itu aja sih ya. Nanti kalau misalnya ini lebih lanjutnya di kelas ya Bunda Dewi ya. Bunda Dewi ini sering ikut kelas deh, kayaknya ikut terus deh. Oh, Masya Allah, rajin banget. Rajin dia. Iya, terus emang sih bakso tuh fleksibel sih kadang-kadang kita bikin lauk bisa, dibikin sop bisa. Ya, mau cemilan, semua. Terus juga kan kita sering ngeliat tuh anak-anak SD gitu ya, sering makan jajan bakso bakar, apa juga kan anak-anak muda kan sekarang di mana-mana tuh bakso bakar kan rame banget kan. Nah, balik lagi kita nggak tahu baksonya bakso apa, daging apa, seberapa tepungnya. Kan enak tuh kalau misalnya kita bisa bikin sendiri kan. Bisa buat bakar-bakaran juga pas lagi sore. Enggak cuman bakar sate ya, tapi bakar bakso besok jadinya. Iya, betul. Iya. Wah iya nih. Rasanya juga pas, jadi kurang pas juga pas. Rasanya juga pas jadi kurang pas, beda sama yang di tukang bakso. Nah, kalau soal rasa, kalau misalnya masalah rasa, ini ya kebanyakan mecin apa enggak? Kalau di tukang bakso itu pasti dia pakai mecin atau MSG itunya banyak, Bun. Jadi nanti bilang dulu ke suami nih. Kalau misalnya kita boleh sih pakai kayak kaldu bubuk itu pakai ini aja kayak totole gitu. Kayak totole itu kan juga lumayan lah ya, maksudnya nggak terus kayak yang MSG keras. Itu kalau tukang bakso di kuahnya itu di baksonya udah MSG, di kuahnya udah MSG, terus masih diracik lagi tuh masih ditambahin ini juga garam sama MSG lagi gitu. Jadi banyak banget MSG-nya, makanya gurih, bikin ketagihan kan. Tapi nanti kita nanti di kelas Umi ajarin ini juga kok
bikin kuah bakso yang gurih itu kita nanti pakai tetelan, pakai tulang gitu-gitu. Jadi nggak mesti harus ngandelin ini kan MSG. Oh iya. Iya nih, penting banget nih. Nanti kan kalau siapa tahu ya, dengan kita jualan bakso, kita dapat untung. Nah, untungnya itu bisa untuk memenuhi gizi keluarga juga buat beli daging. Oh, bener. Jadi muter terus kan. Kayak ada nih, ada iparku, kan dia suka beliin buku edukasi untuk anak ya. Kan cuma kan lumayan tuh ya edukasi untuk anak. Akhirnya jadi dari reseller itu keuntungannya dia bisa buat beliin buku anaknya gratis kan jadinya. Nah, bener. Jadinya kayak muter ya. Enaknya kita tuh apa namanya bisnis makanan tuh gitu muter, labanya bisa untuk kan lumayan juga ya belanja bulanan. Oh ya Umi ya, Iya makanya loh. Sekarang aja semua pada naik loh ya. Ya ampun, kemarin belanja ke pasar tuh daging ayam tuh 42.000 sekilo. Nah, sebelum puasa masih 36. Naiknya 6.000. Makanya kita emang perlu juga nih bikin masakan itu kalau bisa gitu ya. Kita belajar juga gimana cara jualnya, ya kan? Nah, benar. Jadi bisa gini Bun, jadi jangan malu kita itu menggunakan dapur semaksimal mungkin buat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Syukur-syukur juga kita bisa dari belajar ini kan berjualan selain nambah cuan juga kan. Terus juga bisa nambah pahala juga karena kan membantu orang yang membutuhkan bakso sehat kan gitu. Pikirnya gitu aja, Udah sekarang juga apa-apa mahal, nggak usah dibikin pusing Bun. Yang penting kita tetap berkreasi aja gitu. Betul. Aku juga dulu pernah tuh pas ini awal banget deh jualan tuh sempat malu gitu ya. Terus diajarin sama seniorku lah. Dia bilang gini, Ran, jualan itu kan aktivitas membantu orang tapi dibayar. Jadi sebenarnya kamu tuh ngebantu orang. Benar. Ya kan? Yang penting apa yang kita bisa memastikan apa yang kita jual itu bermanfaat. Bermanfaat, gitu. Benar. Kita ibaratnya sebelum kita tuh ngelempar produk kita ke pasar, sebelum kita tuh yakin kita menerima duit dari produk itu, kita tahu bahwa nanti orang yang beli ini akan dapatkan nilai lebih gitu loh. Benar. Apalagi kita kan kayak misalnya di dapur pintar, itu kan banyak ya ilmunya. Terus ada juga bumbu dasar gitu, itu kan membantu ibu-ibu kan yang pengen masak cepet kan. Masak cepet, nggak ribet, tetap sehat ala rumahan. Nah, itu kan udah ngebantu banget. Otomatis kan jadi punya nilai lebih ya Ran ya. Betul banget. Ya, betul banget. Jadi nggak usah malu ibu-ibu. Kadang masih banyak nih ibu-ibu nih. Aku malu Bun, gimana ini jualnya, cara jualnya. Pokoknya udah pede aja, selalu tunjukin kreasi tuh diupdate di story-nya. Jadi orang-orang kan nggak kaget loh. Ini nggak pernah update story masak-masak kok ujuk-ujuk jualan masakan. Jadi nggak usah malu pas kita lagi ikut kelas gini nih, terus kita langsung praktek, terus kita share gitu ke media sosial atau ke status WhatsApp, kan lumayan orang pada jadi istilahnya nanam kepercayaan orang-orang dulu gitu loh. Iya, betul banget. Jadi teman-teman nih yang ikutan kelas sambil recoup, benar. Diposting sebentar. Ganti sama tadi kayak Umar gitu juga. Ya, jadi memang di kelas Umi itu malah boleh ya kita pakai fotonya Umi gitu untuk promo gitu ya sambil kita kalau aku ikut kelas sambil open langsung aja. Mau pokoknya kita semua saling semangat, mau dipakai buat jualan monggo, mau buat promosi monggo, pokoknya insya Allah bermanfaat aja gitu ya. Nggak usah pakai yang ada yang marah. Itu kan punya Umi, jangan buat jualan. Oh, nggak apa-apa, terserah. Kalau punya aku nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, itulah contohnya ya. Kalau udah jadi mentor tuh emang jiwanya harus besar banget. Keren deh, kayak Umi gini, kita udah nggak mikirin ya Umi ya. Misalkan fotonya di grup jadi, iya soalnya kan gini ya. Kalau kita kan sama-sama berjuang kan, jadi buat numbuhin rasa pedenya ibu-ibu. Oh, aku bisa berkarya, terus aku bisa nambah penghasilan, nggak malu lagi, nggak harus minta duit suami lagi kan. Jadi ya udahlah, pakai sama-sama aja, yang penting berkahnya juga kan. Iya, bener banget. Iya, pokoknya seneng deh emang dulu tuh cita-cita aku tuh pengen punya lingkungan tuh kan perempuan semua. Jadi di sini juga alhamdulillah karyawan perempuan semua gitu loh. Karena kita tahu ya, jadi sama-sama woman support woman. Jadi benar. Saling bantu. Toh kalau misalkan ibu-ibunya sejahtera, insya Allah juga nanti anak-anaknya
pintar-pintar, negaranya Iya, benar. gitu. Nah, Jadi kita tuh ada manfaatnya gitu loh di muka bumi. iya bener banget. Keren ya, ibu-ibu ya. Jangan Ini malu, ayo pede semuanya. Ya, setidaknya kan kalau ikut kelas-kelas ini kan ada apa ya, sama-sama sama peserta yang lain kan jadinya kayak, dia kok udah ngerjain tugas, aku juga pengen dong, pengen. Jadi iya. nambah semangat. Nah, di saat Hmm. kayak gitu, pas lagi praktek itu langsung diinin ke WhatsApp, status WhatsApp, ke Instagram. Heeh. Kan orang-orang akhirnya yang nonton tuh gini, sekarang dia kok rajin masak sih? Oh gini gini gini. Nah, Percaya heeh. nggak semua tuh sama kayak kita, nggak semua tuh walaupun tahu resepnya itu, tapi dia tetap mau bikin. Kadang-kadang juga Nah, sama kamu aja deh, gitu nggak sih Umi? iya bener. Kadang kan juga orang terbatas waktu. Misalnya kita Ya, yang lagi punya waktu luang, terus ada apa punya keahlian gitu kan bisa juga kan bermanfaat banget gitu. iya gitu. Jadi nggak apa ya pokoknya pede aja gitu ya. Nah sekarang Benar. tanya jawab boleh nih ya Umi. Tanya jawab Ada silahkan. yuk ada yang mau apa namanya? Oh iya yang tadi ya Mbak Dewi ya iya pertimbangannya gitu kalau beli terus tuh kurang sehat betul. Aku aja gitu kalau misalkan bikin minggu ini misalkan aku bikin nugget ya kan, terus nanti minggu depan aku bikin yang lain ayam pok-pok frozen gitu loh. Jadi Ya, kan nggak yang heeh. jadi kita siklus minggu ini bikin ini dulu sekilo udah bikin nanti Heeh. minggu depan oh kayak gitu. Iya selain ya gitu benar selain hemat juga bervariasi ya, bervariasi terus juga apa kandungan gizinya juga kan terjaga karena kita kan tahu bahan yang kita pakai kan. Iya betul banget gitu. Ini tuh mungkin lagi pada liburan jadi yang zoomnya ikut ini nggak banyak ya. Iya ya, lagi pada ini loh, lagi pada sibuk sama anak-anaknya liburan. Tapi kalau kelasnya mudah-mudahan tetap rame ya, tetap Iya semangat gitu loh. Tetap semangat. iya tetap semangat tuh gitu. Ini juga nanti kita mungkin lanjut Q&A boleh ya Umi ya di story ya. Siapa tahu Lanjut Q&A aja. Kalau Q&A kan maksudnya nggak berbatas waktu ya. Nanti biar Bunda Rani bisa bikin Q&A-nya. iya bikin Q&A-nya betul betul banget. Nah gitu. Terus kalau Umi kalau untuk bakso itu masa penyimpanannya berapa lama sih? Kalau di Lumayan loh freezer? kalau di freezer terus nggak keluar masuk. Jadi gini, kalau misalnya Bunda mau nyetok semua aneka frozen, misalnya buat pribadi gitu ya, buat dimasak, itu lebih baik di pack-nya itu per penyajian. Jadi dia nggak defrost kan, nggak defrost terus. Karena sebenarnya makanan frozen yang proteinnya itu tinggi, itu mudah buat bakteri itu mengkontaminasi gitu. Jadi maksimal itu 3 kali keluar masuk. Cuman kalau misalnya kita udah nyetok per porsi kan otomatis yang sebelum-sebelumnya itu kan nggak kita keluarin kan, nggak kita defrost, itu bisa 1 tahun, bisa bertahun-tahun, bahkan bisa setahunan lah pokoknya itu maksimal. Cuman kalau kita mau ngejaga, terus juga masih produksinya kita masih sedikit gitu ya, itu bisa maksimal 3 bulan lah. Yang penting jangan keluar masuk itu, yang penting dijaga defrost thawing-nya itu ya, jangan keseringan. Maksimal 3 kali ya Bun, 3 kali. 3 kali apa defrost itu? 3 kali keluar masuk, Nah ya. Oh ya, jadi kan tetap ya kayak pintar tuh penyimpanannya sekali porsi ya, sekali porsi masak. Jadi kita mending nyimpennya per porsi aja. Yang lain jadi aman kan, nggak usah di defrost, yang lain aman. Iya, betul banget. Ya, terus kalau untuk apa namanya cara bikinnya itu pakai alat khusus nggak? Enggak, nanti langsung kita pakai tangan aja. Nggak usah pakai alat-alat khusus. Jadi semuanya itu gampang, nggak perlu oven, cuman perlu panci, kompor, bahan, daging, ayam, kayak mau ayam, mau yang di daerahnya banyak ikan ya pakai ikan nggak apa-apa. Ada daging sapi besok ada kurban ya nggak apa-apa, pakai daging seadanya sama bumbu-bumbu di rumah, udah itu aja. Oh iya. Oh iya, bentar. Ini ada sambil nyambi, maaf, ada yang order nici. Nanya gitu. Bukan, sales pun nanya. Ya gitulah, apa namanya kerjaanku ya nyambi-nyambi ya. Nggak apa-apa. Yang penting itu berkah ya, berkah waktunya juga berkah, anak-anak juga enaknya gitu ya, Bunda Rani ya. Maksudnya kita tuh juga
ngedep anak gitu loh, oh anak di rumah gitu. Nah, Terus kita ya waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin lah. iya. Dan juga jangan apa namanya, kadang-kadang tuh suka kedengeran kan orang ngomong gitu, ah dia mah nyari cuan terus. Apa namanya? Hmm, Lagi bisnis baru lagi. itu tuh harus udah ini Bun, kalau kayak gitu ya. Udah nggak apa ya, udah harus nutup kuping lah, biarin lah, bodo amat. Terus lagian kita juga makan kan nggak dari mereka kan. Ya Ya. siapa tahu malah kita dapat cuan, malah bisa ngebantu orang yang lagi butuhin cuan, ya kan? Iya, betul juga. Terus kan juga sekarang itu apa mahal ya. Sekolah Hmm, anak mahal. bener banget. Apa namanya? Kita sekarang kayak haji kan, kalau haji reguler berapa tuh nunggunya? Berapa puluh Aduh, tahun? nunggunya, aduh, nunggunya udah berapa sih? Udah 60 tahun, Tiga, berapa? 20 ya? iya lebih, 30 lebih, Oh, 30. Nah, Ih, lebih. makanya mendingan kan kita kalau misalnya punya rezeki yang lebih mah ini ya, ONH aja ya, ONH Iya, terus ya. betul, ya kan? Itu mah udah, Ngejarnya gitu. kalau misalkan milih tuh bukannya udah mau gaya-gayaan lagi ya, tapi emang Hmm, udah kebutuhan rasanya gitu heeh. loh. Jadi Kan tuh udah kan 56 tahun. oh, itu dia. Ya Mm-mm. ampun, kalau misalnya terus aku 56 tahun tambah 30, itu kalau masih ada umur ya. Kayaknya nggak kalaupun ada umur kayaknya nggak kuat deh buat hajinya 80 tahun. Terus kan ada juga lagi ini loh, apa berita baru itu keputusan yang 65 tahun ke atas sudah nggak dibolehin buat sekarang. Oh, iya makanya kan gitu. Makanya kan Kita kalau ngejarnya ngejar buat itulah ya. iya benar kita kan ngejarnya kan kayak gitu-gitu. Yang penting Allah tahu lah ya niat kita Iya, gitu. ya benar. Yang penting Allah tahu niat kita mau orang kayak gimana, nggak tahu visi misi kita juga capek. Iya capek juga gitu loh. Jadi kalau misalkan ibu-ibu gitu ya hasil dari apa ikut kelas bawa dijual lagi itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Mm-mm, banget ya nggak apa-apa gitu. banget. Heeh. Malah Oh, nilai plus malahan. Harus gitu. sih apa kalau ngikutin omongan orang terus mah nggak ada selesainya. Mereka yang Iya, senang jadinya, nanti kita yang sedih kalau mikirin terus. iya betul banget. Iya gitu. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Apa kita lanjut Ada ke yang mau tanya lagi mungkin masalah bakso-bakso? Oh iya. Ini nih, perbedaan bakso pakai agar-agar sama enggak apa ya? Mm-mm. Kalau sebenarnya itu utamanya harusnya tetap ngejaga rantai dinginnya. Udah Mm-mm. mau pakai agar-agar, mau pakai baking powder atau enggak sama sekali itu enggak masalah, sama aja hasilnya. Yang penting rantai dinginnya itu dijaga. Aku Mm-mm. pernah percobaan pakai agar, pakai baking powder sama enggak pakai, asalkan kita tetap ngejaga ini ya apa rantai dingin si dari Mm-mm. adonan itu pakai es batu itu sama hasilnya loh. Berarti kan nggak Mm-mm. usah daripada ngeluarin duit lagi pakai agar-agar kan? Ya udah Mm-mm. mendingan dijaga pakai es batu aja kan Bunda bisa bikin es batu di rumah. Iya, iya, betul, betul, betul. Daripada itu kan Iya. nambah kos juga kan jadinya. Agar-agar itu Mm-mm. kan nambah kos. Mm-mm. Terus ini pakai telur ayam atau bebek? Mana yang lebih enak? Oh, Apa gimana? kalau telur apa aja sih bisa. Telur ayam boleh, adanya di rumah telur bebek ya boleh. Itu juga kita bisa gini Oh, loh. ya. Nanti aku ajarin ya cara Mm-mm. ekonomisnya. Jadi kan ada telur itu kan telur putih sama kuningnya. Nanti kita bikin frozen yang bakso ini pakai telur putihnya aja. Bunda yang kemarin Mm-mm. itu bisa apa ikut kelas donat atau roti atau apa, kuning telurnya bisa buat bikin roti gitu. Oh, Jadi iya kan ini ya, jadi tuh benar-benar. semua itu nggak ada yang mubazir dibuang. Semua itu bermanfaat. Mm-mm. Syukur-syukur bisa jadi tambahan cuan lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi kan untuk itu harus tahu ilmunya nggak, Makanya kita Iya, harus ikut kelas kan? makanya Sekarang harus kalau ikutan kelas, soalnya banyak tips dan triknya kan. Nanti banyak tips dan ya sekarang kalau ya kalau nggak tahu ilmunya kita nggak bisa dong manfaatin ini buat apa ya? Putih telur buat nah, apa ya? Karena iya, dibuang-buang gitu loh. dibuang-buang aja kan mubazir. Padahal itu ya bernilai ekonomi ya. Mm-mm. Ya, dan juga putih telur juga sama proteinnya. Sumber protein juga. Enggak gitu. Betul banget. Nah, gimana mungkin ada teman-teman yang udah daftar meskipun Hmm. dikit nih ya. Mau nanya siapa Cuman aja dikit, tapi katanya Mbak Admin juga udah lumayan yang daftar ya buat kelasnya ya. Mungkin tuh. sekarang lagi pada nemenin anaknya ya, lagi liburan kan, belum sempet join ya.
Ini dari Mbak Diah nih, Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat ya Jazakumullah khairan. Umi dan tim Dapur Pintar, barakallah. Amin, amin. Kita sih emang niatnya pengen berbagi ya, karena kan kita emang sama-sama di pelosok desa. Jadi kalau kita mau apa namanya ngajakin Umi Karin keliling-keliling seluruh Indonesia, kayaknya belum mampu. Iya, mendingan kita online dulu aja ya. Online dulu. Nih, kalau dipikir-pikir ya, yang punya provider gitu ya. Ini yang punya WhatsApp pasti kaya banget, dia mau mikirin cuan doang. Cuman kan kita tahu nggak sih, dia tuh manfaatnya banyak banget ya menciptakan WhatsApp. Kalau misalkan dari situ juga, kalau misalkan dia dapat uang juga kan pasti orang-orang kayak gitu tuh banyak juga kok gitu yang sedekah lagi, bikin ya kan. Cuman karena kita kan nggak tahu mereka gimana, kita belum tentu terus ngejudge orang. Dia mah cuma pikirannya duit juga, ya enggak juga ya, duit kan juga butuh. Iya gitu loh. Sekarang gimana kalau aku mau share ya, tapi jadi ngomong bisnis nggak apa-apa ya teman-teman, mumpung kayaknya. Dulu tuh kan niche itu kan harganya nggak seperti sekarang gitu ya. Cuma penjualan tuh dikit gitu loh, penjualan tuh dikit. Nah terus akhirnya, dan emang aku ngelabanya juga mepet lah, karena aku dulu mikirnya, yang penting murah gitu loh. Cuma ternyata dikit penjualan tuh cuman nggak nyampe 500 piece per bulan loh teman-teman. Sekarang kan ribuan ya. Nah itu ketika aku mau setting goal itu, aku mau jual, itu justru yang pertama kali aku lakukan adalah aku naikin harga. Kenapa gitu loh? Karena kan aku mikir, oh iya aku mau jual, aku butuh tim, aku butuh iklan, aku butuh ini tuh, aku butuh packing yang lebih aman. Pasti kan aku naikin harga ya, dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Dan ternyata dengan malah lebih rame gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang sebenarnya tuh memperbesar perusahaan itu tuh karena dia pengen memberikan manfaat yang lebih juga kan, ya Umi ya. Ada benar. Gitu loh. Ada karya itu, ada siapa lagi ya? Pokoknya orang-orang yang itu kan juga berarti kan ikut membantu perekonomian juga. Buktinya bisa nge-hire orang juga, orang jadi tambah pekerja juga kan. Manfaatnya juga. Terus orang juga sekarang tuh malah mikir sih, kalau misalnya harganya terlalu murah tuh mikir itu yang dipakai bahannya apa gitu. Kalau misalnya udah reasonable, emang harga sekarang kayak bumbu apa-apa juga udah mahal. Reasonable lah harga segitu ya. Jadi orang nggak perlu mikir, orang tuh sekarang mikirnya malah rasa sih ya. Kalau misalnya sama harganya murah tapi ternyata rasanya ketika kita makan kecewa tuh kayaknya gimana. Kalau misalnya udah pas harganya, rasanya juga mendukung tuh malah orang pada balik lagi kan. Jadi kayak langganan ya Ran ya, apalagi agen-agennya niche atau yang lain kan. Apalagi kan cuman beda 2.000, 3.000 gitu ya. Dulu tuh aku naikin 1.000 kalau nggak salah harganya gitu loh. Jadi nggak masalah juga, tapi dengan 1.000 itu aku bisa ngebayar tim, pelayanan juga lebih bagus, pengiriman juga lebih cepat. Nah gitu. Semua itu pasti ada alasannya kan. Iya, nah ini kalau untuk Mbak Diah nanya nih Umi, kalau untuk dagingnya sebaiknya pakai daging bagian apa Tadi itu ya? Bagian apa Tadi? Pokoknya boleh pakai bagian-bagian apa aja, terus khusus untuk sapi itu diusahakan yang minim sama lemak gitu. Mau pakai apa aja terserah. Kalau misalnya nanti sisa kuahnya itu kayak berbusa gitu, keruh, itu kan memang ada bagian daging yang berpengaruh, itu lebih baik pakai sengkel. Cuman kalau misalnya nggak ada sengkel ya nggak apa-apa. Nanti pokoknya diajarin di kelas ya Bun ya, nanti ada di sana semua dibahas. Oke. Nah ini untuk rantai dinginnya itu apakah ketika mencetak bola-bolanya terus belum selesai bisa disimpan di kulkas apa freezer? Karena kadang kita pas bikin anak nangis atau yang lain. Oh iya nih. Buat ngejaga rantai dinginnya, iya dimasukin kulkas dulu. Kalau misalnya Bunda belum sempet, ternyata udah jadi nih adonannya, terus anak nangis kan, akhirnya belum sempat kepegang. Ya udah itu adonannya dimasukin langsung ke kulkas supaya ngejaga si rantai dinginnya adonannya tetap dingin gitu. Kulkas ya, bukan freezer ya ya? Jangan. Kalau freezer ntar beku. Kalau misalkan beku terus kita cairin lagi nggak bisa juga? Beda? Kalau beku dicairin lagi itu teksturnya udah berubah deh kayaknya. Mendingan disimpan di kulkas aja. Oh iya. Terus nanti untuk ngebuletin bakso itu perlu alat khusus nggak? Atau pakai sendok aja diginiin gitu-gitu? Sendok sama gitu tangan pakai aja. sendok aja? Jadi, cuman tangan sendok, apa gimana? Sendok. Pakai sendok aja. Pasti punya ya? Semua orang pasti punya.
Nah itu tadi ngomongin masalah bagian apa daging yang apa itu kan kadang-kadang kita kalau dapat daging kurban kan nggak tahu bagian apa tuh. Ya, makanya karena misalnya ini besok kita bunda-bunda ngemanfaatin daging kurban, nggak masalah daging apa aja bisa, asalkan nanti kita misalnya ada lemak-lemak yang banyak itu disingkirin aja, bisa buat. Nah, lemaknya itu yang disingkirin ntar jangan dibuang, bisa buat tetelannya di kuah baksonya, jadi tambah gurih gitu. Oh, Jadi nggak ada yang kebuang jadi nanti. kepake. Oh Sebenarnya iya tetap benar-benar. pakai semua. Jadi makin Tapi penasaran nih sama detail, resepnya ya. Soalnya kayak detailnya kan yaudah nanti kita dimasuk di kelas ya. iya. Oke Mbak Tiwi mungkin bisa ngejelasin. Mbak Tiwi nanti kita lanjut Q&A aja di story ya ya. Ya, untuk kelasnya, jadi saya sharekan ini ya Bunda ya, flyernya mungkin sebagian Bunda ada yang belum tahu ya. Sebentar. Sebentar. Jadi kelasnya dimulai besok ya Bunda-Bunda semua ya. Kelasnya dimulai besok jam 1, jangan sampai ketinggalan karena kita ini cuma diadakan sekali ya. Jadi kalau sampai ketinggalan itu tuh sayang banget gitu. Terus untuk biaya pendaftaran bagi yang sudah pernah mengikuti kelas Dapur Pintar, sekali lagi saya garis bawahi ya Bunda, kelas Dapur Pintar yang materinya itu mengenai manajemen dapur dan juga keuangan, uang belanja ya Mbak Rani ya. Iya betul. Yang membedakan itu kalau kita kelas Dapur Pintar, kita dapat Bunda dapat ini 1 sambal goreng garam ayam dan 1 bumbu kari nici. Jadi kalau Bunda belum pernah ikut kelas yang dapat bonus itu, jadi berarti bukan Dapur Pintar ya Bunda. Biasanya yang salah itu ya. Terus bagi yang pernah mengikuti kelas Dapur Pintar 49.000 saja Bunda, jadi lumayan banget kan. Diskonnya banyak banget. Nah, materinya besok seperti ini, membuat adonan dasar bakso sehat, terus membuat bakso halus, membuat bakso isi telur puyuh, isi keju leleh, terus membuat kuah bakso yang enak dan gurih. Nah, tadi sebagian kecil sudah dijelaskan oleh Umi Karin, nah besok lebih detailnya juga ya, di-share. Bonusnya juga tahu bakso ya, ini proteinnya double. Tahu kan udah protein nabati, ditambah lagi bakso. Iya. Jadi lengkap. Jadi jangan sampai ketinggalan Bunda. Kan mau Idul Adha juga biasanya kita dapat daging kan lumayan gitu ya. Buat persiapan. Ya. Mungkin cukup dulu ya. Iya. Lanjut ke Q&A aja kali ya. Q&A aja. Sorry ya. 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 Baik, karena nanti kita lanjut ke Q&A di story IG Dapur Pintar. Jangan lupa ya Bunda-Bunda, nanti bisa tanya lebih lanjut lagi sama Umi Karin. Yang belum bisa dijawab di sini, bisa tanyakan lagi nanti di IG-nya, di story ya. Iya. Saya tutup di sini. Mungkin Mbak Rani dan Umi Karin masih ada tambahan? Mungkin itu dulu ya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatin, bikin bakso sendiri di rumah. Juga kesempatannya nih, soalnya bulan depan nggak ada ya Iya, cuma sekali doang. Nah kan yang sayang nih, apalagi bakso tuh makanan semua anggota keluarga ya. Tua muda, mau di kota, mau laki perempuan, pasti anak perempuan semua suka. Benar. Ya, yaudah gitu aja ya. Tambahan? Ya pokoknya harus semangat buat masak terus, berkarya terus di dapur buat keluarga, usahakan semua makanan juga makanan yang sehat. Udah gitu aja. Semangat ya, Bun. Ya. Terima kasih untuk Umi Karin dan juga Mbak Rani yang udah sharing ya. Ya.